Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, al-awwalu 'inda takbiratil ihram. Ini masih pembahasan tentang kesunatan mengangkat dua tangan di dalam sholat, kan gitu ya. Ngangkat dua tangan ini ada di 4 tempat. Nggak boleh semuanya ngangkat tangan. Kalau orang yang baru belajar sembahyang sih nggak jadi apa-apa, semua jadi angkat tangan. Sujud diangkat tangan, bangun dari sujud diangkat tangan, Rabbighfirli diangkat tangan, mau sujud diangkat tangan, semua begitu. Ini bukan kata orang, aneh ngeliat sendiri, semuanya diangkat tangan. Nah, kita maklumin kalau orang baru apa? Baru belajar. Di 4 tempat. Jangan sampai kesalahan. Gimana kaifiatnya? Al-awwalu kemarin udah dibahas. Ini lebih jelas lagi. Al-awwalu 'inda takbiratil ihram. Angkat tangan ketika takbiratul ihram. Kapan? Fayabda'ur raf'a. Maka orang yang sholat ini dia mulai angkat tangannya inda betida'i takbir, ketika mulai takbir. Allah, angkat dah. Ini mulut Allah ini juga apa? Terangkat. Ikut. Wa yunhi, dan dia mengakhiri, ya, ngangkat tangannya bintiha takbir, dengan selesainya takbir. Ngangkat tangannya selesai, takbirnya juga apa? Selesai. Jadi bareng. Kalau dia Allah, dapat gak sunatnya? Enggak, karena enggak apa? Enggak bareng. Atau dia udah begini duluan, Allah, enggak dapat juga. Nyambung nih. Jadi dibilang inda btida'i takbir fayabda'ur raf'a, maka dia mengangkat, ya, inda btida'i takbir, ketika mulai takbir dia juga angkat tangannya. Wa yunhihi, dan dia mengakhiri mengangkat tangan bintihai takbir, dengan berakhir apa? Allah, bareng Allahu Akbar. Ini juga selesai. Lalu di sekarang bareng Allahu Akbar. Masih begini aja, baru begini dia. Nah, enggak. Jadi ini selesai, angkatan tangan juga tuh selesai. Jelas ya? Itu angkatan tangan yang pertama, ya, dari kesunatan, dari 4 kesunatan mengangkat tangan. Wasani, dan yang kedua indar ruku'i, ketika ruku' angkat lagi tangan kita. Fayabda'ur raf'a bibtida'i takbir. Sama nih yang di atas, mulainya. Maka dia mulai mengangkat tangan dengan mulai apaan? Takbir. Fa idza hadza kaffahu mankibaihi, maka apabila berjurusan, hadza artinya berjurusan, kaffahu, 2 telapak tangannya udah berjurusan, mankibaihi, terhadap 2 pundaknya udah berjurusan. Allah, paham gitu ya? Udah berjurusan nih dia nih. Inhana, dia nunduk baru. Maddat takbiro, memanjangkan takbir, ilastiqrarihi, menuju ilastiqrarihi fir ruku'i, menuju atau kepada ketetapannya dia di dalam rukuk. Jadi gimana? Fayabda'ur raf'a bi takbir, biasa. Ya, ketika mau rukuk nih. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kan gitu ya? Barengin. Fayabda'ur, Allah, angkat tangan. Kalau udah berjurusan, fa idza hadza kaffahu mankibaihi, Allahu Akbar, rukuk dia. Inhana, dia menundukkan badannya. Inhani apa artinya?
maddat takbira, dia panjangin itu takbir. Ila istiqrarihi fir ruku'i, kepada tetapnya dia di dalam apa? Ruku'. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Panjangin tuh apa anak? Takbirnya. Sampai apa sih namanya? Dia tetap di dalam rukuknya. Udah megang apaan? Udah megang dengkul. Gambar kan nih? Ya. Sering saya ulang-ulang ini kalimat. Ini kan namanya pernik kecil nih. Iya. Tujuannya kita mau mendapatkan kesunatan. Ya, jangan sampai kita kesalahan nanti. Jadi nanti ya hadirin sekalian, nilainya beda. Orang yang melakukan sesuatu berdasarkan apa? Pendidikan. Ama yang berdasarkan ngikut-ikutan gitu. Itu nilai pahalanya berbeda. Allah Ta'ala berikan nilai pahala yang besar, yang tinggi dari sebab berjuangnya dia, dari rumah datang mau taklim, mau ngaji, duduknya dia sabar hingga selesai ngedengerinnya. Itu kan punya nilai, nggak kosong itu dari pahala. Semuanya bernilai pahala. Mudah-mudahan bisa kita amalin, ya. Waktunya itu kita bisa amalin. Wasalisu, dan yang ketiga, kesunatan mengangkat tangan yang ketiga, indal i'tidal, ketika bangun dari ruku'. I'tidal. Fayabda'ur raf'a. Fayabda'ur raf'a, maka dia mulai mengangkat. Ini A nih, bukan U. Ya. Sama yang atas. Watasmi'a, mulai ngangkat, yang dia bilang watasmi, ngucapin sami Allah. Kan dia tadi di posisi apa? Ruku'. Maka dia mulai ngangkat. Watasmi'a, dan dibilang sami Allah bareng tuh. Ya. Ma'abtida'i ra'sihi, disertai barengnya juga ngangkat kepalanya. Kan dia tadi lagi apa? Dia ruku'. Dia bilang, dia angkat, dia mulai sami Allahu liman. Ini juga main nih. Tangan nih. Ngangkat sambil apa? Bukan dia bangun dari ruku'. Sami Allahu liman hamidah. Enggak, bukan. Nyambung nih. Dia bangun dari apa nih? Ruku'. Bangun dari ruku'. Ngomong sih, bilang nih, sami Allahu liman hamidah. Bukan begini. Jadi bareng. Jelas ya? Wa yamudduhu ila ayyan tasiba, dan dia memanjangkan tuh kalimat sami Allahu liman hamidah, panjangin sampai dia berdiri tegak. Intasaba yantasibu, sampai dia berdiri apa? Tegak. Fa idan tasaba, kalau dia udah diri tegak, arsala yadaihi, dia lurusin tangannya ke bawah. Arsala yadaihi. Kita sering ngelihat ada orang yang jatuhin tangan, ada yang balik apa? Sedekap. Ini perbedaan pendapat antar ulama, dua-duanya ada dasarnya. Jangan kenceng pada bagian ini. Tujuan utamanya jangan sampai itu tangan apa? Goyang. Memang banyak yang bilang kalau sedekap itu aslam. Lebih apa? Lebih selamat. Masa orang sami Allahu liman hamidah Rabbana, enggak mungkin. Kalau ini nih kemungkinan bolak-baliknya iya. Tapi memang guru-guru kita
Sayyidul Walid ngajarinnya bukannya sedekap. Kalau dia irsal. Paham gitu? Guru kita Allah yarham Muallim Muhammad Syafi'i Hatami ngajarinnya sedekap. Ya Allah. Dua-duanya ada apanya? Manfaat. Ada dasar. Yang mana? Kalau yang mana aja yang kita mau pakai silahkan boleh. Kalau kita irsal nih disuruh wa arsala yadahi turun sami Allahu liman hamidah. Udah berhenti sini. Jangan dikamanen. Dia balik lagi. Ya, gerak. Bagus kalau tangan dia gerakan lewat ke belakang dia, balik dihitung cuma 1. Tapi kalau kaki bergerak dia balik dihitung 2. Kalau kaki dihitung 2. Dia kakinya mau nindak ke depan nggak jadi gitu, dia balikin lagi itu udah dihitung 2. Ke sono 1, baliknya berapa? 1 lagi, jadi berapa? 2. Tapi kalau tangan dia liwat dari badan, balik lagi baru 1. Artinya gerakan tangan lebih ringan dianggapnya. Iya. Kalau 3 kali batal. Iya jelas. Kalau 3 kali berturut-turut batal. Ya Allah ya Allah. Nyambung ya? Warabi'u, dan yang keempat indal qiyami minat tasyahudil awali, ketika bangun dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Menuju rakaat ketiga. Angkat lagi tangan kita. Yang dipanggil intikal kali. Intikal. Iya. Semua takbirnya intikal kecuali takbiratul ihram. Waktu bangun dari tasyahud yang pertama, faya beda uraf al yadaini, maka dia mengangkat 2 tangannya, maka mulai orang yang sembahyang itu mengangkat 2 tangannya inda wusulihi ila haddi aqallir ruku'i. Ngangkat tangannya tuh kan dia tadi dari duduk. Kalau dia pakai duduk istirahat, kalau dia dari duduk apa tadi? Tahiyat, tasyahud awal. Kan bangun. Fayabda'u raf'al yadaini, ini angkat tangannya itu mulainya inda wusulihi ila haddir ruku', ketika sampai kepada batas ruku'. Jadi pas baru bangun tuh tangan jangan udah diapain? Yang udah diangkat, geledak ente. Bisa jatuh nih jidat ente kemana lagi? Kebalik. Di situ bahkan disuruh disunatkan bertekanan. Bangun, tekan. Kalau udah sampai batas kita, batas ruku, disitulah tangan udah mulai ngangkat. Kegambar gak hadirin? Gambar gak? Gambar ya. Jadi kan kita baru bangun dari ruku, baru bangun dari tasyahud awal, dari duduk, bantu tangan kita nih. Buat apa? Buat berdiri. Bantu badan. Ntar udah sampai di batas ruku, nih tangan baru mulai apa? Bergerak buat ngangkat. Wayunhi takbiro, dan dia mengakhirkan takbir ma'aruf iyadaihi, disertai dengan mengangkat 2 tangannya idan tasoba, kalau dia sudah berdiri tegak. Kalau sudah di batas rukuk baru mulai ngangkat. Allahu Akbar. Baru udah sedekap lagi dia. Jelas? Jadi 4 kesunatan mengangkat tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, kedua inda ruku, ketika ruku, yang ketiga indal i'tidal, yang keempat indal qiyami minat tasyahudil awal. Itu kesunatan yang pertama dari banyak kesunatan yang ada di dalam sholat. Yang kedua sekarang kesunatan yang ada di dalam sholat. Makanya dihitung kesunatan dalam sholat ini, masya Allah banyak. Ada yang ngitung sampai 700. Berapa? 700. Ada yang bilang sampai 1000 lebih. Karena di dalam kesunatan itu ada sunah-sunahnya lagi. Paham nggak? Ada rincian sunnahnya lah lagi. Kan tadi itu kemarin sunnah mengangkat tangan. Mengangkat tangan ada berapa? Ada 4 di 4 tempat.
mulainya, berakhirnya, kapan, itu kan kesunatan semua. Kalau dirinci, ada yang sampai 700, ada yang bilang sampai 1000 lebih. Masya Allah, banyak. Nah ini kalau kita hidupin, niatin semuanya ittiba dengan Rasulullah. Karena sunnah itu kalau nggak diniatin melaksanakan sunnah dan ittiba sama Rasul, nggak ada pahalanya. Kudu diniatin. Niat ittiba sama Rasulullah. Makanya Rasulullah bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jangan sembarangan sembayang. Belum lama tuh kan ada orang sembahyang dia ganti pakai bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Mana dia? Dia nggak ngikutin sampai sekarang. Cuman mau action doang. Karena mau apa? Mau action. Sama nih sama pejabat yang masalah azan, cuman mau action doang, nggak bakal diikutin sama orang. Emang jamaah sini mau ngikutin? Mau dimatiin nih apa kalau azan? Kencengin mendingan, nggak apa-apa. Mikiran kenceng. Hah? Tambahin powernya, tambahin mahri. Azan kok mau dia apa? Orang yang nggak punya suara apa? Nggak punya suara keras nggak boleh azan dia. Man lahu anda sauta katanya. Orang yang memiliki suara apa? Keras. Orang suaranya pelan. Allah, ya nanti jangan azan dah, jangan. Iya. Keras sudah kayak speaker disuruh keras. Memang ini kan syiarul Islam. La ilaha illallah. Itu menyamakan dengan suara anjing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Iya. Jadi begitulah orang akhir zaman. Jangan diikutin. Masa di sini pernah gak ada yang merasa orang keganggu? Nggak ada. Orang nggak masa keganggu, kita juga bisa nanti nyesuaiin sendiri ya. Jangan yang model-model begitu diangkat-angkat, kagak-kagak aja dah. Jabat lagi yang ngomong. Ya baik. Jangan diurusin yang model begitu dah. Kita lagi belajarin ngangkat tangan. Apa lagi? Wasani ya. Kesunatan berikutnya yang ada dalam sembahyang, wad'ul yadil yumna ma'a asabi'ihi ala ku'il yusra qabidan laha asfalas sadri. Meletakkan tangan yang kanan. Letakkan tangan yang kanan ma'a asabi'ihi, bersama jari-jari tangannya, ala ku'il yusra, di atas pergelangan tangan kiri. Taruh tuh apa? Wad'ul yadil yumna ma'asabi. Qabidan, dia genggam nih. Ininya dia genggam. Pegang. Qabidan laha tuh. Tangan kanan menggenggam tangan apa? Asfalas sadri. Adanya di bawah apaan? Dada. Di bawah Lihat nih, kita nggak mau nyalain yang antum suka banyak lihat yang begini. Guru kita ngajarinnya di bawah apa? Di bawah dada. Kerjain yang di bawah dada. Jelas ya? Apa arti ku? Huwal azmul ladzi yali ibhamal yadi wasa'id. Ku itu tulang yang setelah ku itu terdapat ibham. Apa nih ibham? Jempol. Setelah jempol sa'id. Apa sa'id? Nih sa'id namanya nih. Ini sa'id. Ini apa kerja bahasa Indonesia apa nih? Sa'id nih. Lengan tangan. Ini namanya sa'id. Ini ku. Ini namanya ibham. Waktu anak ngaji sama Buya Sayyidun Amsir baca kitab Al-Mursyidul Amin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kalau kita sedekap pegang itu, perhatikan tangan anak. Untuk mendatangkan kekhusyuan yang lebih, kata Imam Ghazali dalam kitab itu, nah tangan kita begini dua. Perhatikan ya.
Ini lebih mendatangkan kepada apa? Kekhusyuan. Perhatikan yang dua dia adanya di mana? Tuh. Ya. Ngeten pakai begini. Emang benar. Ini kalau nanti antum merasain. Kalau yang kemarin-kemarin begini, nah sekarang perbaiki. Ya. Dua tangannya di mana? Gini. Ya. Bang Mahri berarti gini nih. Ya. Insya Allah ini lebih mendatangkan kepada apa? Kekhusyuan. Imam Ghazali Bang. Dalam kitab Al-Mursyidul Amin. Selesai deh tuh. Kesunatan yang kedua. Jadi nggak sembarangan, sedekap juga masih diajarin bagaimana kaifiatnya. Lihat ulama. Begitu besar jasa mereka. Kata guru kita, sering-sering mengucapkan kalimat jazahumullahul ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan nilai pahala kepada para ulama. Jazahumullahul ulama, semoga Allah taala membalas kebaikan para ulama. Aneh hadirin sekalian, kalau menjelang mau penutupan begini nih di madrasah anak-anak terkadang kan kita mau tawakufan tuh. Kita bikin imtihan. Yang dia udah pada pelajarin, ntar kita suruh maju dia ntar di depan orang tuanya gitu. Ada beberapa orang kita tulisin teks pidato, ada yang apa sih deklamasi, sajak, ada yang baca qasidah, macam-macam. Itu bikin teks aja tuh kayak bahasa Indonesia kita benar bikin. Yang kita nggak pikirin apa nahwu sorofnya, yang kita nggak pikirin apa arutnya, yang kita nggak pikirin. Lama susah, pakai berminggu-minggu kita pikirin. Jelas gak? Ada seorang ulama perempuan, dia susun kitab tafsir sebanyak 8 jilid. Di akhir karangannya dia bilang, mohon maaf kalau karanganku ini kurang tersusun, karena aku ketika menyusun kitab ini aku dalam keadaan menyusui anakku. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan netein anaknya. Dia ngarang kitab berapa? 8 jilid. Ada begitu. Perempuan. Dia bilang dia mohon maaf kalau memang susunannya kurang apa? Kurang tersusun, kurang rapi. Karena ketika aku menulis risalah kitab ini, aku dalam keadaan apa? Nyusuin anak. 8 apa? Jilid. Kita karya kita apaan? Hah? Anak pidato Gak usah sih jauh-jauh, yang mainan dah kita bikin TTS lah tuh. Tahu nggak? Kan TTS kotaknya mesti sama tuh, sini mau ke sono. Gila. Yang nyambung. Masih susah kita. Kalau enggak Allah Ta'ala kasih maziyah kelebihan. Ini ulama ya Allah. Berapa jilid tadi? 8 jilid. Dia bilang aku mohon maaf kalau memang susunan ini kurang tersusun, karena aku menulis kitab ini dalam keadaan menyusui. Masya Allah. Lihat ulama Allah Ta'ala kasih maziyah. Orang yang mempunyai perhatian kepada ilmu. Kita baca begini doang nih udah ditulisin. Terkadang ada mulain baris-baris depannya dikit, masih banyak salah. Masih banyak apa? Masih banyak salah. Nah, mudah-mudahan kita cinta aja sama ilmu, mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan sama ulama. Dikumpulkan sama ulama. Man mata ala talabil ilmi mata syahidan walau kana alal firash. Siapa orang yang meninggal dunia masih dalam keadaan menuntut ilmu, dia akan mendapatkan nilai pahala mati syahid sekalipun meninggalnya di atas kasur. Sekalipun meninggalnya di atas. Makanya seringkali saya sampaikan, jangan pernah niat berhenti buat belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Makanya aneh ngeliat Bang Haji Abdul Ghani datang lagi, girang banget anak. Oh ya Allah, kangen anak sama Haji Abdul Ghani, kangen.
Mudah-mudahan istiqomah Bang Haji Abdul Ghani. Udah tua mau kemana kalau bukan masjid kita deketin? Begitu gak? Siapa aja semuanya, betul. Insya Allah kita bisa istiqomah. Dah sampai sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.